wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah para bapak, para ibu, adik sekalian yang kami hormati, kita pada hari ini bisa berkumpul. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan meneruskan kajian kita kitab Mukhtasar Kitab Al-Qaulul Jali, kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita menjelaskan tentang makna syahadat yang kedua. Jadi makna syahadat yang kedua diantaranya adalah bahwasanya Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya Nabi, baik Nabi sekaligus Rasul atau Nabi yang bukan Rasul, kemarin kita jelaskan bahwasanya mereka disifati dengan sifat as-sidqu, yaitu jujur. Kemudian disifati dengan sifat fatonah ataupun cerdas, disifati dengan sifat amanah, yaitu menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, tidak akan disembunyikan. Atau bahasa ilmu akidah yang lain itu adalah tabligh. Jadi tabligh dengan amanah itu sama. Makanya mungkin di sini nggak disebutkan tabligh karena itu tercakup dalam kata-kata amanah. Jadi di sini kan sifat wajib bagi Nabi itu kan ada kalanya jujur, kemudian amanah, dan fatonah, cerdas. Kenapa nggak disebutkan tabligh? Karena ada kan? Nah, karena amanah itu sudah tercakup menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Cuma kemarin kita jelaskan bahwasanya perbedaan Nabi dan Rasul itu bukan dari segi menyampaikan atau tidak, karena semuanya wajib menyampaikan kepada umatnya. Anehnya orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah disifati dengan sifat tabligh, tapi kata mereka perbedaan Nabi dan Rasul itu kalau Nabi untuk dirinya sendiri, padahal kan sifat dari mereka itu adalah tabligh, menyampaikan. Lah menyampaikan untuk dirinya sendiri, bukan menyampaikan itu artinya. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian juga Nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya yang kemarin kita sebutkan jumlahnya ada 124.000 yang Nabi dan yang Rasul 313 kan kemarin. Semuanya sama. Semuanya itu disifati dengan sifat yang kita sebutkan tadi, jujur. Jadi kalau ada hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan yang seakan-akan menuduh Nabi ataupun Rasul itu tidak jujur, maka itu sudah pasti kita katakan bohong atau artinya bukan seperti itu. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian juga Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala kemarin juga dijauhkan dari ar-radhalah, yaitu perangai ataupun akhlak orang-orang yang rendah dan hina. Juga dijauhkan para nabi-nabi Allah dari perangai ini. Jadi seperti curi-curi pandang kemarin pada perempuan lain dengan syahwat, itu kan itu tidak mungkin dilakukan oleh para nabi-nabi Allah. Apalagi mereka dikatakan mau berzina, tentu tidak mungkin. Makanya kemarin kita ingatkan lagi bahwasanya tafsir dalam Al-Quran walaqad hammat bihi wa hamma biha
Kalau ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, hamma itu bukan artinya qasoda, bukan ingin sengaja untuk berzina, bukan. Tapi sebagian ulama mengartikan itu adalah dafa'ah, ingin mendorong seandainya tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan kemarin kan. Kemudian juga mereka terhindar dari as-safahah, melakukan sesuatu itu tidak ada hikmahnya, tidak ada gunanya, mencaci maki dan lain sebagainya, itu tidak mungkin. Kayak seperti kalau orang Jawa itu kayak apa, jancuk umpamanya, itu kan nggak ada unsur hikmahnya, nggak ada sama sekali. Kemudian tadi umpamanya menyebutkan seseorang itu nggak ada hikmahnya. Orang kalau mereka seperti itu akan jauh apa namanya, kayak ingin menjauhi perkataan seperti itu, tidak pantas. Itu tidak mungkin terjadi kepada nabi-nabi Allah. Kemudian juga kita jelaskan kemarin bahwasanya nabi-nabi Allah juga dijauhkan dari perkara-perkara yang membuat orang lari dari dakwah mereka, seperti penyakit yang membuat orang lari dari mereka. Cerita-cerita tentang Nabi Ayyub alaihissalam yang katanya keluar darinya belatung, ulat, kemudian dikembalikan lagi. Kemarin kita sudah jelaskan itu tidak benar. Ini termasuk dari arti syahadat yang kedua. Kemudian dilanjutkan lagi bahwasanya mereka pasti wajib terjaga atau maksum dari kekufuran. Mereka para nabi-nabi Allah semuanya tanpa terkecuali terjaga dari kekufuran ataupun kemusyrikan. Kemarin sudah kita bedakan kan antara kufur dan musyrik. Jadi kufur musyrik itu pasti kufur, tapi kufur itu belum tentu musyrik. Karena musyrik itu menyembah kepada selain Allah, musyrik. Tapi kalau kufur kayak seperti mencaci maki, percaya bahwasanya Allah itu ada, tidak serupa dengan makhluknya, tapi mencaci maki para nabi dengan mengatakan nabi Allah itu ada yang mencuri umpamanya, mengatakan meyakini bahwasanya nabi Allah ada yang berzina. Itu kan keluar dari Islam, kufur. Sama-sama kalau mati dalam keadaan itu, maka orang tersebut itu khalidina fiha abada, dia akan selamanya di neraka. Kalau mereka semuanya kalau mati dalam keadaan itu. Kemudian kekufuran. Nah, jadi kekufuran baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu. Jadi tidak benar apa yang telah terjadi ataupun diceritakan dalam kitab-kitab itu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan begini, diceritakan dalam kitab tersebut, man yuridu an yashtari ma la yanfa' wa la yadur. Siapa yang ingin membeli sesuatu yang tidak berbahaya, tidak menciptakan bahaya dan tidak menciptakan manfaat, apa itu berhala? Katanya di kitab itu dijelaskan seperti itu tidak benar. Nabi Ibrahim katanya apa? Menjual berhala, sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berbahaya, yaitu berhala. Tidak benar dikatakan dalam kitab itu bahwasanya Nabi Ibrahim ikut-ikutan menjual, karena itu perbuatan kufur. Orang yang melakukan seperti itu bisa keluar dari Islam. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijelaskan bahwasanya dia sudah mengetahui bahwasanya hanyalah Allah yang berhak disembah. Makanya dalam tafsiran kemarin, kitab yang mengatakan, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim katanya mencari Tuhan, ya kan? Katanya ketika ada bintang nampak, kemudian dalam Al-Qur'annya dikatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Kata orang yang menafsiri, dia mengakui bahwasanya bintang itu Tuhannya. Kemudian tenggelam, hilang.
Kemudian bukan Tuhanku katanya, tafsirannya begitu. Itu bukan seperti itu. Artinya bukan Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan karena ini hilang. Tadinya itu mengakui bahwasanya bintang itu sebagai Tuhan, tapi karena hilang kemudian tidak diakui, kemudian habis itu nampak bulan. Kemudian begitu juga setelah itu hilang, kemudian nampak matahari. Kemudian dia mengatakan hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhan saya, katanya di tafsiran tersebut ini lebih besar. Itu tidak benar. Intinya dalam kitab-kitab yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu dalam proses mencari Tuhan itu tidak benar. Kenapa? Karena semua nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu bahwasanya hanyalah Allah yang berhak disembah. Hanyalah Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl." Wa laqad ataina, sudah saya beri petunjuk, sudah saya berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Min sighari, dari semenjak kecil. Min qabl ay min sighari, dari semenjak kecil sudah tahu. Makanya dulu pernah viral tersebar bahwasanya ada seseorang yang mentafsiri surat Duha. Surat Duha itu kan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya kan? Terus walal akhiratu khairum laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka. Dalam ayat apa itu biasanya? Dhallan fahada. Dhallan fahada, katanya orang tersebut mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tersesat, ya kan? Tersesat artinya tidak tahu bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Fahada kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tafsiran tidak benar. Kenapa? Karena mereka proses untuk mentafsiri Al-Quran, mengartikan Al-Quran, modalnya adalah sekedar kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, padahal tidak bisa seperti itu. Kata ulama, wa wajadaka dhallan fahada, didapati dhallan tersesat. Ada yang mengatakan bahwasanya itu tersesat jalan. Karena pada waktu itu ceritanya Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib ke negara Syam kan, ke negara Syam. Kemudian karena pada waktu itu Nabi Muhammad tidak pernah jalan kemana-mana, sehingga pada suatu ketika Abu Thalib meninggalkannya di suatu tempat. Kemudian karena tidak ujung kembali Abu Thalib tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW jalan sendiri, sehingga tersesat jalan. Bukan jalan artinya tidak tahu Tuhannya, tapi memang jalan-jalan benar. Jalan kayak umpamanya mau ke jalan Supratman, jadinya ke Ahmad Yani umpamanya. Itu yang dimaksud dalam dhallan fahada. Kemudian ditunjukkan, kemudian dikembalikan, dan ada orang-orang yang menemukan Nabi Muhammad SAW, kemudian dikembalikan kepada kafilahnya, dikembalikan kepada golongan Quraisy, kembalikan. Jadi itu ceritanya tentang tersesat jalan. Memang jalan untuk dilewati, bukan artinya tidak tahu Tuhannya, tidak tahu Islam, bukan. Jadi intinya begitu. Semua nabi tanpa terkecuali sudah tahu bahwasanya hanyalah Allah yang berhak disembah semenjak kecil, sebelum diturunkan kepadanya wahyu. Paham ya? Kemudian juga dosa-dosa besar. Dosa besar juga terjaga mereka, seperti mencuri, seperti berzina, kemudian seperti gosok.
Kemudian banyak lagi membunuh tanpa dibenarkan oleh syariat. Itu kan dosa besar. Maka tidak mungkin itu terjadi kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti cerita dusta juga disematkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini juga ada di Al-Quran, dikatakan bahwasanya Nabi Musa membunuh orang. Dan itu tidak disengaja karena katanya Nabi Musa itu temperamen, sehingga mudah marah, tersinggung, kemudian apa? Dibunuh orang tersebut. Kalau nggak salah dari orang Kipti, suku Kipti. Itu tidak benar. Seperti itu. Nabi Musa alaihissalam memang terkenal tegas. Artinya ketika ini batil dikatakan batil, ini hak dikatakan hak. Juga mereka ketika dakwah juga penuh hikmah semuanya tanpa terkecuali. Jadi kalau kita tidak belajar seperti ini, seakan-akan yang ada di buku-buku itu asumsi kita, pikiran kita bahwasanya Nabi Musa itu adalah orang-orang nabi yang mudah marah. Kalau kita baca kitab itu seakan-akan begitu, padahal enggak. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Bahwasanya tafsiran yang yang diceritakan Nabi Musa alaihissalam membunuh orang itu tafsirannya bukan begitu. Tafsirannya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu ada yang mengatakan tidak sengaja, ada yang mengatakan bahwasanya orang itu menghina Islam, menghina agama, ada yang mengatakan seperti itu. Berarti berhak untuk dibunuh karena sudah dilerai sebelumnya, dikatakan tidak boleh seperti itu, kemudian masih memaksa saja. Jadi intinya membunuh yang tidak dibenarkan itu dosa besar, dan ini tidak boleh disematkan kepada para nabi, termasuk cerita tentang Nabi Musa alaihissalam tidak benar. Paham ya? Kemudian juga dosa-dosa kecil yang menandakan rendahnya jiwa pelakunya. Dosa-dosa kecil yang menyebabkan rendah dari pelakunya seperti apa? Dosa tapi rendah. Kayak seperti mencuri 1 butir kurma. Itu kan mencuri, itu kan dosa, tapi itu menandakan rendah diri dari pelakunya. Kok mencuri tidak sekalian, kalau bahasanya kan gitu, cuma 1 butir, itu kan menunjukkan rendah. Meskipun tanggung itu bahasa kita begitu, tapi mencuri sedikit atau banyak itu sama, tapi itu ditambah lagi menunjukkan rendah diri dari pelakunya. Kemudian juga baik sebelum mereka menjadi nabi maupun sesudahnya. Baik sebelum mereka menjadi nabi maupun sesudahnya. 3 hal ini itu muhal, mustahil dilakukan oleh nabi. Apa itu? Kekufuran. Yang kedua dosa besar. Yang ketiga dosa kecil yang mengandung rendah diri dari pelakunya, baik sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya. Paham ya? Sedangkan dosa, yang dosa itu dosa kecil tapi tidak ada unsur rendah diri, seperti kita ketahui bersama Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak memakan buah. Intinya dia bermaksiat kepada Allah, sehingga dikatakan kepadanya dalam firman Allah, wa aswa adamu rabbahu faghawa. Itu adalah maksiat. Cuma perbedaannya kalau Nabi melakukan maksiat kecil itu langsung ditegur oleh Allah sebelum diketahui diikuti oleh yang lain, sehingga mereka bertobat, sehingga tidak ada jalan bagi orang lain untuk mencaci maki mereka, kan kamu pernah berbuat begini. Enggak, karena sudah bertobat dan belum diketahui oleh umat-umatnya. Paham ya? Itu kalau Nabi. Jadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berbuat dosa kecil yang tidak mengandung rendah diri dari pelakunya.
Mereka mungkin jahil saja melakukan ini adalah berikutnya. Ini sifat-sifat mustahil bagi para nabi sudah kita jelaskan. Ini sekarang sifat jaiz. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, begitu juga para nabi. Kalau Allah sifat wajibnya itu kan yang 13 yang wajib kita ketahui. Kemudian sifat mustahil lawannya, ya kan? Sifat jaiznya kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada seseorang atau tidak. Ketika orang melakukan baik itu hak Allah. Umpamanya ada seseorang itu berbuat baik, dimasukkan oleh neraka oleh Allah, itu hak Allah. Itu sifat jaiz Allah. Tidak boleh dikatakan kepada Allah wajib untuk memasukkan orang baik, tidak boleh. Tidak boleh. Itu sifat jaiz Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikatakan mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada orang yang berbuat sholeh. Tidak boleh. Itu sifat jaiz Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan makhluk ataupun tidak menjadikannya, makhluk banyak. Kalau sifat jaiz dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka mungkin jaiz saja melakukan dosa selain itu, namun mereka diingatkan langsung untuk bertaubat sebelum dosa-dosa tersebut diikuti oleh orang lain. Ini bisa-bisa saja, boleh-boleh saja dilakukan. Begitu juga seperti halnya perbuatan yang lain, seperti makan, minum, beristri, itu adalah sifat-sifat manusia, sifat-sifat yang boleh, tidak mengandung unsur dosa, tidak mengandung unsur rendah diri dari pelakunya. Itu sah-sah saja itu dilakukan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diketahui bahwasanya kenabian itu tidak tidak berlaku bagi saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya saudara berapa? 11. Termasuknya adalah Benyamin. Dan 11 ini, saudara Nabi Yusuf selain Benyamin pernah melakukan dosa besar. Bahkan diceritakan, sebagian ulama mengatakan ada yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena mengatakan kepada bapaknya itu tersesat. Dalam Al-Qur'annya kan, dalam surat Yusuf dikatakan innaka lafi dhalalikal qadim, ya kan gitu kan. Itu perkataan dari saudara-saudara Nabi Yusuf selain Benyamin. Karena kasih sayangnya kepada Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya mereka, bapaknya Nabi Yusuf, bapaknya Benyamin, dan bapaknya saudaranya. Karena mereka Nabi Yakub itu tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu masih hidup. Kemudian alamatnya kan diutus diberikan baju untuk untuk tabaruk itu kan. Singkat cerita bahwasanya mereka mengatakan pada Nabi Yakub, bahwasanya Nabi Yusuf udah nggak ada, udah meninggal begitu. Kata mereka, kata saudara-saudaranya. Kemudian mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf, kamu itu termasuk orang-orang yang, bahasa di sini itu orang-orang yang ngeyel, orang-orang bukan lafi dhalalikal qadim, itu tersesat maksudnya adalah keluar dari Islam, menamakan Nabi Yakub alaihissalam keluar dari Islam, bukan, tapi termasuk orang-orang yang sesat dalam arti bukan keluar dari Islam. Di situ ucapan dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam
kepada Nabi Yakub. Walaupun seperti itu tidak menamakan bapaknya itu keluar dari Islam, tetap orang yang mengatakan seperti itu keluar dari Islam. Sebagian ulama mengatakan begitu. Nah, karena ini dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf alaihissalam selain Benyamin, pernah berbuat dosa besar, bahkan diceritakan dalam satu riwayat keluar dari Islam karena menamakan bapaknya Nabi Yakub seperti itu, maka tidak mungkin terjadi kenabian kepada mereka. Paham ya? Tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin terjadi kenabian kepada mereka. Lah, kita jelaskan seperti ini bagaimana untuk mengomentari ayat dalam Al-Quran yang sebagian orang mengatakan, mentafsiri bahwasanya dalam Al-Quran tersebut yang akan kita jelaskan itu mereka jadi nabi. Mereka yang pernah berbuat dosa besar, dan dalam satu riwayat mereka pernah keluar dari Islam. Kata mereka itu karena mereka bertobat, kemudian mereka jadi nabi. Sebagian mufassir, sebagian orang-orang yang mentafsiri Al-Quran ada yang mengatakan begitu. Nanti kita sebutkan ayatnya. Yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji itu, mereka itu adalah selain Benyamin. Sedangkan al-asbab yang disebutkan dalam Al-Quran ini, yang mendapatkan wahyu diangkat menjadi nabi dari Allah, mereka adalah keturunan saudara Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, keturunan mereka, bukan saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Jadi katakan kepada mereka, kita beriman pada perkara yang diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, dan asbab. Asbab ini berarti kan dalam Al-Quran ini menerima wahyu. Siapa yang menerima wahyu? Nabi. Berarti kan mereka jadi nabi. Ternyata asbab itu bukan mereka. Al-asbab itu bentuk plural jamak dari asibtu. Asibtu itu dalam bahasa Arab bisa artinya anak, berarti anak Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, atau anaknya anak, cucunya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Kata ulama, yang jadi nabi yang dimaksud asibtu dalam ayat tersebut itu bukan mereka, bukan anaknya Nabi Yakub yang pernah berbuat dosa besar. Bahkan sebagian riwayat itu mereka adalah kufur. Tapi siapa? Anaknya mereka, yaitu cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa tidak mungkin jadi nabi dalam siyak ataupun runtutan dari ayat tersebut? Karena mereka pernah berbuat dosa besar. Karena tadi kita sudah jelaskan bahwasanya nabi dari Nabi Allah sebelum diturunkan kepadanya wahyu atau setelahnya itu terjaga dari kekufuran, dosa besar dan dosa kecil yang mengandung rendah diri dari pelakunya. Paham ya? Kan tahu kita tafsirannya kan begitu. Jadi tidak rancu nanti. Loh, katanya pernah berbuat. Kalau orang yang tidak belajar tentang ilmu akidah, maka mereka akan mengatakan, karena modalnya adalah kamus, mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah berbuat dosa besar. Berbuat dosa besar itu seperti apa? Melempar Nabi Yusuf ke sumur, ya kan? Itu ada yang jadi nabi, kata mereka. Sebagian mufassir itu begitu. Jadi itu tidak benar. Kita pegang bahwasanya ini sifat dari sifat mustahil bagi para nabi terjadi kekufuran kepada mereka. Kemudian dosa besar, dosa kecil yang mengandung rendah diri dari pelakunya. Kalau kita sudah pegang ini, kalau ada kitab yang mengatakan bahwasanya nabi ada yang pernah berbuat kufur itu kan banyak. Tidak harus dia mengucapkan saya kufur, bukan. Seperti itu tadi, menjual berhala,
kemudian membantu orang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, umpamanya ada di kitab-kitab, itu kan tidak mungkin, tidak benar. Kita katakan tidak benar karena kita sudah pegang bahwasanya sifat mustahil Nabi dari Nabi Allah, kekufuran, semua macam kekufuran. Yang kedua dosa besar, yang ketiga dosa kecil yang mengandung rendah diri dari pelakunya, beserta dengan sifat-sifat yang lain kemarin kita jelaskan, berdusta, khianat dan lain sebagainya. Faham ya? Nah, sebelum kita lanjutkan bab yang sangat penting dan harus fokus pada yang kita akan kaji ini. Kira-kira ada yang belum paham atau nanti ditanyakan akhir aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Babul riddah. Bab menjelaskan tentang keluar dari Islam. Perlu diingatkan sebelum kita membahas ini, kita membahas ini supaya kita terhindar, supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita dapat menjaga keluarga kita, masyarakat kita dari perkara-perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, ada yang membatalkannya. Puasa itu kan ada rukun, ada perkara yang membatalkannya. Haji itu ada rukun-rukunnya, ada perkara-perkara yang membatalkannya. Sholat begitu juga Islam. Jadi ketika orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang Islam, menjadi orang Islam, maka orang tersebut dikatakan muslim kalau tidak bertentangan dengan makna kalimat yang ia ucapkan. Tidak bertentangan secara arti. Orang 1000 kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tapi dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di arah. Allah Subhanahu wa taala katanya tampan sekali. Itu kan berarti dia mendustai apa yang dia ucapkan. Paham ya? Kita menjelaskan ini, dan ini penjelasan ini itu semua atau itu bittifaqil ulama. Semua mengatakan yang namanya orang keluar dari Islam itu nanti dijelaskan itu ada 3 perkara yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Itu semua sepakat. Di kitab manapun, tidak harus di Mukhtasar, di Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq yang biasanya diajarkan di pondok karya dari Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Hadramaut Yaman, itu juga ada. Kenapa? Karena mereka tidak membawa perkara yang baru. Mereka itu mengutip dari orang-orang dulu sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membawa perkara yang baru. Kenapa saya jelaskan begini? Ada yang mengatakan bahwasanya pembagian perkara yang keluar dari Islam menjadi 3 itu adalah perkara yang diada-adakan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama, contohnya kata mereka syekh kita, katanya begitu. Katanya syekh kita itu membagi perkara yang membuat keluar dari Islam itu ada 3. Padahal dulu nggak ada katanya begitu. Lihat semua kitab yang menjelaskan tentang keimanan, semua ada penjelasan bahwasanya perkara ada perkara yang bisa menyebabkan putusnya Islam, dan itu ada 3. Semuanya kitab begitu. Raudhatul Thalibin ada, pernah mungkin di di pondok. Kemudian Fathul Wahab juga ada, Riyadhus Shalihin, ilmu hadis, tapi seingat saya nggak disebutkan secara terperinci di situ. Semuanya ada. Makanya kita mengetahui ini supaya kita bisa menjaga diri. Kata Allah, kata dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar. Qu anfusakum wa ahlikum nar,
dari api neraka. Kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mentafsiri ayat ini mengatakan, alimu ahlakum al khairah. Jadi ajarkan kepada mereka perkara yang baik, ai adaul wajibati wajtinabul muharramat, yaitu melaksanakan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. Nah, bagaimana salah satu perkara-perkara yang haram itu apa yang harus dijauhi? Salah satu perkara yang haram itu adalah ini, riba. Bahkan itu adalah perkara yang paling buruk, kita jelaskan nanti. Paham ya? Aridah itu apa? Keluar dari Islam itu apa? Qatul Islami, yaitu memutus Islam, biniyatin kufriyah atau bi'tiqadil kufri, dengan keyakinan kufur, au fi'lin kufri atau perbuatan kufur, au qaulin kufriyin atau dengan ucapan kufur. Nah, yang mana seperti itu? Yang mana? Ini yang harus kita pelajari supaya kita bisa menjauhinya. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, orang yang tamakun, mentamakkan dari tauhid, orang yang tamakun dalam ilmu tauhid, katanya hasunat akhlaquhu, maka akhlaknya akan baik. Kenapa? Dia akan pada dirinya jangan-jangan ini akan menyakiti orang lain. Apalagi jangan-jangan ini bisa membuat orang tersebut tidak Islam lagi, kan begitu. Makanya jadi baik kepada orang sopan dengan lemah lembut. Jadi man tamakkana bit tauhid, orang yang tamakun menguasai tauhid, hasunat akhlaquhu, maka akhlaknya akan baik, wa wajada halawatan ibadah, dia akan mendapatkan manisnya beribadah. Contoh, orang yang mengerti ilmu tauhid, bahwasanya semua perkara itu dikehendaki oleh Allah. Rizki, iya kan? Ditanamkan kepada dia bahwasanya semuanya itu sudah tertulis lauhul mahfuz. Ketika ada musibah menimpa kepadanya, sholat tetap biasa. Artinya tetap bahwasanya dia beribadah kepada Allah, tidak karena ada musibah kemudian dia berkurang ibadahnya. Kenapa? Karena dia yakin semuanya ini dikehendaki oleh Allah, dan orang yang sabar dalam menjalankan apa yang menimpa kepadanya dengan rasa ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala, kan menjadi tenang, merasakan ibadah itu nikmat, Makanya kita harus belajar ilmu tauhid yang sedalam-dalamnya. Jadi tidak mungkin pernah saya itu mendengar ketika kecil itu jangan dalam-dalam belajar ilmu tauhid, nanti terjerumus. Bahkan sebaliknya, kalau tidak dalam belajar ilmu tauhid itu terjerumus. Iya. Lah maksudnya dalam-dalam itu bagaimana? Yang bagaimana? Padahal yang kita jelaskan seperti ini, bahwasanya tidak boleh mengatakan Allah begini, tidak boleh meyakini Allah begini, tidak boleh kita meyakini nabi-nabi Allah begini. Itu. Jadi sekali lagi bahwasanya namanya ridha itu adalah keluar dari Islam, memutus Islam dengan keyakinan kufur atau perbuatan kufur atau ucapan kufur. Dan itu ada di Raudhatul Thalibin, ada kitab Syekh Imam An-Nawawi. Di sini dijelaskan wajib bagi setiap muslim memelihara keislamannya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan dan memutuskannya, yaitu ridha. Kita memohon kepada Allah agar menjaga kita darinya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita itu dijauhkan dari perbuatan ridha. Kita kan nggak tahu apakah mati dalam keadaan muslim atau tidak. Makanya kata Nabi SAW,
orang yang dikehendaki Allah baik tentangnya, dia termasuk penduduk surga, maka Allah akan memudahkan kepada dia untuk menggapai perkara-perkara yang baik yang bisa mengatakan dia masuk surga. Makanya dalam hadisnya kan, orang yang dikehendaki Allah baik kepadanya berarti dikehendaki orang tersebut masuk surga. Maka apa? Yufaqihu fiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefahaman kepada dia untuk bisa mengerti ilmu agama. Makanya kita kan dulu diajari Allahumma rzuqna husnul khitam. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khitam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena orang yang beruntung itu mati dalam keadaan iman. Meskipun sebelumnya itu orangnya itu adalah orang-orang yang berbuat buruk, kafir umpamanya, tapi mati dalam keadaan iman, dia adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang celaka itu adalah orang yang mati dalam keadaan bukan muslim, meskipun sebelumnya dia muslim. Meskipun sebelumnya dia muslim. Makanya kita kan nggak ada yang menjamin kita untuk mati dalam keadaan muslim. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa saja semuanya terjadi. Makanya itu tadi kita jelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut baik menjadi penduduk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah berbuat baik juga, dimudahkan kepada dia ketaatan, dimudahkan kepada dia menuju perkara yang membuat dia taat, yaitu apa? Ngaji, mengerti ilmu agama. Itu salah satu tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Berarti kalau menghendaki kebaikan kepadanya, berarti dia dikehendaki untuk menjadi penduduk surga. Kata-kata baik itu enggak sembarangan. Kalau mati dalam keadaan iman, dia adalah penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kita bersyukur kepada Allah, bisa ngaji, bisa mengerti, sehingga kita dapat menjaga diri kita, keluarga kita, tahu ini perkara yang tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan. Kan begitu. Kita memohon kepada Allah agar menjaga kita darinya. An-Nawawi dan lainnya berkata, riddah adalah kekufuran yang paling keji, yang paling buruk. Dalam segi apa dinamakan buruk itu? Bukan secara mutlak buruk. Kalau mati dalam keadaan itu, nanti orang itu akan mendapatkan siksa yang paling pedih. Bukan. Jadi kekufuran itu kan banyak, tapi yang paling dahsyat, yang nanti orang mati dalam keadaan itu nanti siksanya akan lebih pedih, itu ada beberapa. Di antaranya adalah ateis. Ateis itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling parah. Kemudian hulul. Hulul itu adalah mengatakan Allah Subhanahu wa taala masuk ke seseorang. Masuk ke seseorang. Bahkan naudzubillah di sebagian tempat itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masuk ke salah satu syekh, dikatakan, sehingga dikatakan bahwasanya dia sudah makom tinggi. Lah ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh dan bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah wahdatul wujud. Intinya Allah katanya menyatu. Kata mereka menyatu seperti halnya garam dengan air. Itu adalah kesesatan, kekufuran yang paling dahsyat secara mutlak. Artinya ketika dia itu mati dalam keadaan itu, dia akan memperoleh siksa yang paling pedih. Orang ridha, orang yang keluar dari Islam, itu juga dinamakan dia itu
keluar dari Islam itu apa? Kekufuran yang parah ataupun dahsyat. Tapi dalam segi tinjauan apa? Kalau tadi kan mutlak, sehingga kalau mati dalam keadaan itu dia akan mendapatkan siksa yang paling parah. Kalau ini tinjauannya karena apa? Karena semua amalnya kalau dia meninggal dalam keadaan itu akan hapus, akan hilang. Semua amal kebaikannya akan hilang, tinggal amal kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Orang yang tadinya iman kemudian keluar dari Islam, yaitu riddah, maka semua amalnya akan terhapus. Itu yang pertama, dari tinjau dari segi itu. Yang kedua, dia telah berpindah dari perkara yang hak, yaitu Islam, menuju perkara yang batil, perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekufuran. Karena tinjauan seperti ini, maka riddah itu katanya yang paling keji, yang paling buruk. Karena amal semuanya itu akan hilang selama dia Islam. Berapa tahun dia beramal, semuanya akan hilang. Seandainya dia kembali lagi kepada Islam karena mengerti umpamanya seperti ini, maka amal yang ia kumpulkan dari semenjak kecil itu tidak akan kembali, mulai dari nol. Tapi beruntung dia kalau dia bertobat, mati dalam keadaan iman, bertobat, maka apa? Maka dia langsung masuk surga. Beruntung dia kalau dia itu mati dalam keadaan bertobat kepada Allah. Karena man mata kaman ladan bandahu. Jadi man taba, intinya orang yang bertobat kepada Allah itu seperti halnya orang tersebut tidak punya dosa. Artinya orang tersebut nanti masuk surga, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lah, jalan untuk supaya orang tersebut itu bertaubat, mengerti seperti itu apa? Tentu dengan ilmu. Tidak akan bisa dicerna dengan sendiri tanpa adanya ilmu, tanpa adanya disampaikan oleh para guru-gurunya. Paham ya? Jadi begitu. Kenapa yang paling keji? Kenapa paling keji? Karena ada dua tinjauan. Yang pertama, karena semua amal kebaikannya itu akan terhapus, yang tinggal adalah kejelekannya. Dan seandainya kembali, kebaikannya tidak akan kembali. Seandainya kembali kepada Islam. Ini yang kedua, karena dia berpindah dari perkara yang hak menuju perkara yang batil. Pada masa ini telah banyak sikap ceroboh, sembrono dalam berbicara. Masa ini, masa siapa? Masa Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir. Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir itu kurang lebih dilahirkan 1172 atau 71. Sekarang kita 43 apa 42, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Mengatakan katanya pada masa ini telah banyak sikap ceroboh, sembrono dalam berbicara. Apalagi sekarang, itu dulu sudah banyak, sudah dikemukakan oleh orang-orang dulu 300 tahun yang lalu. Ceroboh dalam berbicara, hingga sebagian orang mengucapkan kata-kata kufur yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Namun mereka tidak menganggap perkataan kufur tersebut sebagai perbuatan dosa, apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Apa yang ia ucapkan itu keluar karena tidak ada ilmu. Dia tidak menganggap bahwasanya itu dosa, sah-sah saja kata dia. Menganggapnya begitu, apalagi dianggap itu adalah kekufuran. Itu dulu 300 tahun yang lalu mengatakan seperti itu. Apalagi sekarang. Ini adalah bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW.
Katanya Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifah. Katanya, sungguh seseorang hamba jika mengucapkan perkataan yang merupakan kekufuran yang tidak dianggapnya berbahaya, katanya, padahal sebab perkataan itulah ia terjerumus ke dasar neraka yang jarak tempuhnya 70 tahun yang tidak dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Jadi nanti kita jelaskan sabda Nabi SAW. Nabi SAW itu bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seseorang yang seseorang itu berkata dengan perkataan. Perkataan ini dalam kurung perkataan yang keluar dari Islam. Apa di situ? La yara biha ba'san. Dia tidak menganggap bahwasanya itu adalah dosa. Apalagi menganggap itu adalah kekufuran. Tapi dengan dia mengatakan begitu, walaupun dia tidak menganggap itu adalah dosa, apalagi kekufuran, apa katanya? Yahwi biha. Dia akan turun dengan sebab kalimat tersebut, dengan sebab perkataan tersebut, finnari, dalam neraka, katanya sab'ina kharifan, yang untuk jatuh ke dalam dasarnya butuh 70 tahun perjalanan. Makanya kata ulama, apa dalil tentang bahwasanya tidak disyaratkan orang yang mengucapkan perkataan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, tidak disyaratkan harus tahu hukumnya. Ini dari sini bahwasanya orang tersebut sekedar mengucapkan kata-kata. Yang penting kata-kata itu kekufuran. Sorry itu apa? Sorry itu jelas dalam bahasa Arab itu tidak ada makna lain kecuali itu, yaitu kekufuran. Kecuali itu namanya sorry. Dalam bahasa Arab, bukan ukurannya adalah di sini, tapi dalam bahasa Arab ketika mengucapkan kata-kata Arab, maka apa? Tidak ada kata lain, tidak ada makna lain kecuali kekufuran. Maka kalau dia faham kalau dia faham tentang artinya, tentang maknanya itu menyebutkan Allah dan disengaja, maka keluar dari Islam. Meskipun dia kan saya tidak tahu hukumnya bahwasanya ini adalah mengeluarkan dari Islam. Kok faham? Itu yang disyaratkan. Ingat, faham tentang artinya, tentang maknanya bahwasanya ini adalah sifat makhluk ditujukan kepada Allah dan disengaja. Dan kata-katanya itu sorry itu apa? Tidak ada makna lain kecuali itu menyebutkan Allah dengan makhluknya. Maka orang tersebut keluar dari Islam. Artinya tidak semua perkataan yang seakan-akan itu menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dihukum Islam, tidak juga. Paham gak? Tidak juga seperti itu. Makanya orang untuk mengatakan keluar dari Islam ada dawabit, ada cara-caranya, ada ilmunya. Untuk mengatakan bukan, dia adalah Islam, dia bukan Islam, dia Islam, itu pun ada cara-caranya, ada ilmunya. Dia Islam, bukan Islam, juga ada ilmunya. Paham ya? Jadi sekali lagi dengan hadis ini dikatakan bahwasanya orang tersebut itu ketika mengucapkan kata-kata, yang kata-kata itu sorry. Karena dalam bahasa Arab itu ada sorry, ada dhahir. Ada sorry, dhahir. Kalau sorry itu begitu, yaitu dalam bahasa Arab itu memang artinya itu. Makanya kalau ketika di bahasa Indonesia kan repotnya apa? Repotnya nggak ada rujukannya. Kalau bahasa Arab kan ada orang-orang yang alim ngerti. Ini perkataan ini adalah perkataan yang keluar dari Islam. Tidak ada makna lain kecuali menyebutkan Allah.
Kemudian apa? Kalau dia paham bahwasanya itu menyekutukan Allah, dia paham itu adalah sifat makhluknya, ditujukan kepada Allah dan disengaja, maka keluar dari Islam. Paham? Paham. Yakni kita jelas, nanti ada penjelasannya lebih rinci. Yakni jarak tempuhnya dari atas ke bawah adalah 70 tahun, dan itulah dasar neraka jahanam. Dari hadis ini bahwasanya orang yang mengucapkan kata-kata tersebut dengan perincian yang kita jelaskan tadi, meskipun tidak tahu hukumnya, maka dia akan masuk ke neraka jahanam yang paling bawah. Berarti apa? Dihukum keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak ada seorang mukmin pun, meskipun dosanya besar, seorang mukmin masih dikatakan mukmin, disiksa sampai ke dasar neraka jahanam. Seorang mukmin berzina, tidak sholat, tapi masih mengatakan meyakini bahwasanya berzina itu dosa, masih mengatakan meyakini orang tidak sholat itu adalah dosa, tidak puasa Ramadan, tapi masih meyakini mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib, orang yang meninggalkannya adalah dosa, masih meyakini seperti itu kan dosa besar. Bahkan diceritakan kemarin orang yang meninggalkan sholat sengaja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bainal abdi wa tarikis sholah al-ridda al-kufur. Jadi di antara orang yang meninggalkan sholat sengaja tidak ada uzur dan seorang hamba itu adalah riddah, keluar dari Islam. Artinya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja terus menerus meskipun meyakini tentang kewajiban sholat, dikhawatirkan dari dia keluar dari Islam, dikhawatirkan dari dia riddah. Itu. Jadi dari sini kita jelaskan kepahamannya bahwasanya meskipun orang musyrik itu dosanya besar, itu tadi yang kita jelaskan, mati dalam keadaan beriman. Beriman itu bagaimana? Musyrik itu bagaimana? Ya yang kita jelaskan tadi, menjauhkan Allah dari menyerupakan makhluknya, menetapkan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya benar dan diterapkan pada diri kita. Mati dalam keadaan itu tidak sempat berpuasa, tidak sempat puasa Ramadan, maka kalau dia sengaja untuk tidak ada uzur, tidak sholat, tidak ada uzur yang bisa diterima oleh syarak, begitu juga tidak puasa, sengaja masih meyakini tentang kewajibannya, maka dia berdosa besar. Orang itu mukmin tapi dosa besar. Seandainya dia meninggal dalam keadaan itu termasuk orang beruntung namanya. Kenapa? Karena masih dalam keadaan beriman. Meskipun nanti kalau tidak diampuni oleh Allah, dia akan masuk neraka. Tapi karena dia masih beriman, kemungkinan masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika dia masuk neraka pun karena tidak diampuni, tidak akan sampai ke bawah, tidak akan sampai ke dasar. Dasar ini khusus bagi orang-orang yang bukan muslim. Paham ya? Dari hadis ini 70 tahun, dan itulah dasar neraka jahanam, tempat yang khusus bagi orang-orang yang bukan muslim, yaitu kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Jadi ada riwayat lain juga disebutkan di situ dalam kitab Al-Qaul Jari yang searti bahwasanya orang yang mengatakan seperti itu walaupun tidak tahu hukumnya itu akan masuk neraka yang paling bawah. Artinya dia akan keluar dari Islam. Ada hadis lain searti dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Masih banyak. Berarti kan ini yang disampaikan oleh Nabi. Berarti kita kan harus percaya, harus yakin. Ini termasuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia menilainya hasan. Menilai hadis itu hasan. Hasan itu akhu sahih. Dan dalam bidang hadis itu kan ada hasan, ada sahih, ada dhaif. Secara global dibagi menjadi 3. Secara terperinci banyak. Ada hadis mutawatir, ada hadis
matruk, ada hadis makdu, maudhu, ada banyak hadis musalsal dan lain sebagainya. Intinya apa yang dinamakan hasan? Dinamakan hasan itu hadisnya hadis yang boleh kita riwayatkan, kita menjadikan argumen karena itu benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang merawikan itu semuanya pertama orang terpercaya, orangnya tidak pernah dusta, terpercaya, orangnya cerdas, orangnya itu cerdas. Itu kriteria salah satu dari kriteria. Kemudian nyambung kepada Nabi. Kalau tidak nyambung, umpamanya ada orang mengatakan, saya mengatakan begini kan dari Syekh Abdullah Al-Harari umpamanya, berarti dia tidak nyambung. Kenapa? Karena generasi dia dengan generasi Syekh Abdullah berbeda. Berarti itu tidak nyambung itu. Berarti ada orang lain yang menceritakan dari dia sampai ke Syekh. Begitu juga tentang hadis. Kalau ada orang yang mengatakan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyebutkan seperti itu, maka kalau dia menyembunyikan beberapa riwayat rawi-rawi, itu berarti orang tersebut itu dikatakan tidak sambung sanadnya. Berarti tidak dikatakan hasan, tidak boleh dijadikan argumen, tidak boleh dijadikan argumen. Nah, kalau dinamakan hasan itu berarti sudah bisa dijadikan argumen. Kenapa? Karena orang-orang yang meriwayatkan itu semuanya memenuhi persyaratan. Jadi tidak sembarangan. Siapa orang yang mengatakan hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini adalah sahih? Siapa? Apakah bapak saya seorang petani? Tidak. Apakah seorang pedagang yang bisa mengatakan oh hadis ini hasan? Enggak. Siapa? Seorang hafiz. Seorang hafiz itu siapa? Sekedar cuplikan. Seorang hafiz itu cuplikan sedikit. Dia menghafal ratusan ribu hadis dan semuanya itu tahu. Rawi-rawinya itu tahu. Dari saya, dari Zaid, dari Bakar, dari Umar, dari pamannya Zaid sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tahu rawinya ini hidupnya di mana, orangnya terpercaya, orangnya itu adalah orang yang cerdas dan lain sebagainya. Semuanya tahu. Dan ratusan ribu hadis yang ia hafal, sehingga untuk mengatakan hasan itu nanti dia melihat dari orang-orang yang meriwayatkan yang lain. Oh, jangan-jangan ada yang meriwayatkan yang lain ini. Kalau ada yang meriwayatkan yang lain, umpamanya meriwayatkan yang lain dan jalurnya itu terputus, umpamanya jalurnya itu tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut itu tidak searti dengan hadis yang dikemukakan dia, oh berarti yang terputus ini tidak diterima. Yang terputus ini tidak diterima. Intinya untuk mengatakan bahwasanya hadis ini hasan, hadis ini sahih, itu bukan seorang pedagang, seorang kepala desa yang tidak tahu tentang masalah ilmu hadis, bukan seorang petani yang dia itu tidak belajar ilmu agama, bukan. Akan tapi orang yang tahu seluk-beluk tentang hadis. Kalau kita bagaimana? Apakah boleh mengatakan ini hadis hasan atau hadis sahih? Boleh, cuma ada dua cara. Bagaimana kita mengatakan hadis hasan itu ataupun hadis sahih dikatakan sahih? Itu ada dua cara. Pertama, ada kalanya kita mengambil bahwasanya hadis ini terdapat pada kitab, dan kitab tersebut muallifnya, orang yang mengarangnya, dia mengatakan saya mengumpulkan dalam kitab ini hanya hadis-hadis yang sahih. Pertama itu, paham ya? Yang pertama adalah dari kitab, yang kitab itu karya seseorang hafid. Dia mengatakan bahwasanya kitab ini hanya diperuntukkan untuk hadis yang sahih.
maka kita mengatakan oh kitab ini hadis ini sahih. Kenapa? Karena ini dalam kitab ini. Karena orangnya mengatakan bahwasanya dia tidak akan mengumpulkan hadis kecuali yang sahih, dan orangnya itu adalah hafid. Itu pertama. Seperti apa? Sahih Muslim, seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kita katakan ini sahih apa enggak sahih karena ada di Muslim. Tapi meskipun yang mengatakan itu adalah seorang hafid atau di kitab, dan kitabnya itu adalah karya seorang hafid, tapi dia tidak mengatakan bahwasanya kitab ini khusus yang sahih. Tidak mengatakan begitu. Tidak boleh kita mengatakan ini sahih ataupun dhaif karena tidak tahu kita. Maka kita tanyakan kepada orang-orang yang mengerti. Siapa contohnya? Imam Ahmad bin Ibnu Hanbal. Dia mempunyai karangan Musnad Imam Ahmad. Di situ hadis semua. Tapi tidak menjamin bahwasanya yang di kitab itu semuanya sahih. Sehingga kalau kita mencari dalil-dalil, kembali kepada kitab Imam Ahmad dulu lah. Karena di sana banyak hadis. Kemudian kita keluar ini hadis sahih. Padahal di situ nggak ada kata-kata sahih, tidak ada kata-kata dhaif, tidak ada kata-kata hasan. Kita tidak boleh mengatakan itu salah satunya sebelum kita rujuk kepada orang lain. Paham? Kenapa? Karena hadis tersebut yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad, meskipun dia adalah seorang hafid, banyak sekali hadis-hadis yang tidak sahih. Bahkan kata ulama, ada hadis yang maudhu, hadis-hadis yang bukan hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang. Kan begitu. Kan biasanya apalagi ingin sesuatu buat-buat hadis. Buat-buat hadis. Ada kan seperti itu. Itu termasuknya ada di situ. Di kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Jadi pertama, untuk mengatakan itu adalah hasan, sahih, itu dengan kitab tersebut, itu orangnya mengatakan bahwasanya itu khusus hadis yang sahih ataupun hasan. Yang kedua, itu dari hadisnya sendiri. Seorang hadis sendiri mengatakan itu hadis itu adalah sahih. Umpamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamanya innamal a'malu binniyat. Amal-amal perbuatan itu nanti tergantung kepada niatnya. Rawahu al-Bukhari wa sahhahahu. Imam Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Oh berarti ini sahih. Ini berarti sahih. Paham ya? Jadi meskipun itu dari Imam Bukhari, tidak dari Sahih Bukhari, kemudian tidak mengatakan Imam Bukhari ini hasan, ini sahih, maka kita tidak boleh mengatakan itu hasan, sahih ataupun dhaif. Paham ya? Apa yang saya jelaskan itu karena ada dalam kitabnya wa haitsu hafidun alaihi nas aw min musannafin bi jam'ihi yukhas. Itu dalam kitab Alfiyah Suyuti, kitab dalam hadis, bahwasanya kita boleh mengatakan itu sahih, hasan karena seorang hafid mengatakan itu hasan, sahih. Kemudian yang kedua dari kitab, yang kitab itu memang terperuntukkan pengarangnya mengatakan itu adalah sahih ataupun hasan. Paham ya? Lah kitab ini dikatakan hasan, berarti orangnya hafid. Berarti orangnya itu adalah hafid. Berarti kita percaya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua perawinya memenuhi persyaratan untuk dijadikan bahwasanya ini adalah hadis hasan. Semana dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah dalil bahwa ketika seseorang telah terjatuh ke kekufuran, tidak disyaratkan untuk dihukumi kafir, keluar dari Islam, ia mengetahui hukumnya. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, itu tidak disyaratkan untuk mengetahui hukumnya. Oh, apa yang saya katakan ini keluar dari Islam atau tidak disyaratkan. Pokoknya paham tentang makna bahwasanya itu adalah sifat makhluk umpamanya. Kok ditujukan kepada Allah, baik karena dia tidak mengaji, baik dia tahu atau tidak tentang bahwasanya mengucapkan itu bisa mengeluarkan dari Islam, maka orang tersebut dihukumi keluar dari Islam.
Paham ya? Tidak disyaratkan harus mengetahui hukumnya, supaya dibedakan antara paham arti dengan tahu hukum atau tidaknya. Hukum itu tentang hukum bisa mengeluarkan Islam atau tidak. Itu maksudnya. Paham ya? Dari hadis tersebut. Kemudian mengetahui hukumnya bahwa hal tersebut mengakibatkannya keluar dari Islam, dan tidak disyaratkan dengan lapang dada ketika mengatakannya. Yang kedua, dari hadis tersebut, ketika orang mengucapkan perkataan-perkataan tersebut, itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan lapang dada, dalam keadaan rileks, dalam keadaan gembira. Biasanya perkataan-perkataan yang jelek itu kan keluarnya dalam keadaan bete, ada masalah, kan begitu kan? Tidak disyaratkan, oh tadi kan saya belum ada sesuatu, ada. Intinya dia paham tentang artinya, itu menyebutkan Allah yang dan disengaja, maka dia keluar dari Islam. Paham ya? Kemudian juga tidak disyaratkan meyakini makna lafadznya yang diucapkan. Tidak harus diyakini sekedar mengucapkannya saja. Saya kan nggak meyakini. Seperti umpamanya mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Seperti orang mengatakan begitu. Allah Ta'ala punya kawan, teman yang yang dibuat untuk membantunya. Dia tidak meyakini, masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala tidak serupa dengannya. Sekedar mengucapkannya saja, yang penting paham itu, maka orang tersebut keluar dari Islam. Bisa dipaham nggak? Bisa dipaham, karena ini penting. Bisa dipaham ya? Iya. Dari hadis tersebut. Jadi kita menjelaskan ini bukan datang dari kita, bukan membawa baru, tapi ini dari hadis, dari ulama, yang ulama memaham dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya diucapkannya seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitab Sunnah. Nah, ini ada kan orang yang mengatakan begitu, orang yang mengatakan ketika orang tersebut itu mengatakan umpamanya dia keluar dari Islam, saya keluar dari Islam. Kemudian kata Sayyid Sabiq itu mengatakan, gimana dia itu ketika mengucapkannya itu dalam hatinya dia ingin keluar dari Islam atau tidak? Sayyid Sabiq mengatakan begitu dalam kitabnya. Saya ulangi lagi, dalam kitabnya itu Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitab Sunnah, ketika ada orang keluar dari Islam mengatakan saya keluar dari Islam, maka kata Sayyid Sabiq, jangan dihukumi keluar dari Islam. Kenapa? Kita tanya dulu dia tadi itu rela nggak niat untuk keluar dari Islam apa enggak, sekedar dia mengucapkan, padahal ucapan itu mengerti bahwasanya itu keluar dari Islam, disengaja paham seperti itu. Kata dia, Sayyid Sabiq tidak keluar dari Islam. Apa dalilnya? Kata Sayyid Sabiq, dalam Al-Quran dijelaskan, man kafara billahi min ba'di imanihi, man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah. Man kafara billahi, saya lupa itu yang pertama. Intinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah. Kata dia, orang yang mengucapkan kata-kata ini, dia keluar dari Islam, dia mengucapkan saya keluar dari Islam. Kata dia, itu tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan bahwasanya kalau dia itu dalam keadaan dalam keadaan dia itu tidak rela hatinya, ditanya hatinya,
apakah dia itu mengucapkan seperti itu rela atau tidak hatinya, maka orang tersebut kata dia masih muslim. Saya ulangi lagi, kata dia, kalau ada orang mengatakan bahwasanya saya keluar dari Islam, maka orang tersebut belum tentu dihukumi keluar dari Islam. Ditanya dulu apakah rela atau tidak. Kata dia begitu, rela dengan apa yang diucapkan atau tidak hatinya. Kalau tidak rela maka tidak. Kita katakan penjelasannya, kata ulama, ayat tersebut itu tentang masalah orang yang dipaksa. Ayat tersebut itu menjelaskan tentang orang yang dipaksa, dilimpahkan oleh Sayyid Sabiq kepada orang yang tidak dipaksa. Ketika dia mengatakan saya keluar dari Islam, tidak ada yang maksa, tapi hatinya tidak rela, kata dia, itu tidak keluar dari Islam. Ditanya dulu, rela nggak terhadap apa yang ia ucapkan tersebut. Kalau tidak rela, maka dia tidak keluar dari Islam. Apa dasarnya? Dasarnya itu tadi ayat. Dasar, kata dia, bahwasanya orang yang mengucapkan dia keluar dari Islam tapi hatinya tidak rela tentang dia keluar dari Islam, maka dia tidak keluar dari Islam. Dasarnya ayat. Padahal ayat tersebut itu menjelaskan tentang orang yang dipaksa. Kalau ada orang yang memaksa, orang kafir memaksa kepada orang muslim untuk mencaci maki Allah, dipaksa dengan apa? Dengan dibunuh. Dengan dibunuh. Dan sungguh ada yang dibunuh dan nyata ancamannya, maka orang tersebut boleh mengatakan kekufuran tapi hatinya tidak rela. Paham ya? Harus dibedakan. Tapi hatinya tidak rela terhadap apa yang diucapkannya itu. Maka orang yang dipaksa seperti itu tidak keluar dari Islam. Paham nggak? Jadi sekedar dia mengatakan kata-kata kufur, walaupun hatinya tidak rela, dalam keadaan bukan terpaksa, maka orang tersebut keluar dari Islam, meskipun dia tidak tahu hukumnya. Yang penting syaratnya dia itu adalah faham, kemudian digandaki. Mungkin itu saja yang dia bisa disampaikan. Insya Allah kita akan ulangi lagi karena ini perkara yang sangat penting dan harus difahami supaya kita itu tidak sembarangan mengatakan orang tersebut bukan Islam, mengatakan orang itu Islam umpamanya. Nah, bagaimana dia tahu? Bagaimana? Apakah dengan hawa nafsunya? Karena beda pilihan, umpamanya beda pilihan seperti itu yang sangat harus kita jelaskan. Jangan-jangan karena hawa nafsunya membuat orang tersebut naudzubillah meninggalkan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam. Jangan-jangan seperti itu. Makanya orang yang benar-benar tahu tentang ilmu agama, tentang ilmu tauhid, itu tidak sembarangan mengatakan oh orang itu keluar dari Islam. Tidak. Juga tidak mengatakan bukan dasar ilmu ada orang seperti ini bukan muslim, nyatanya bukan muslim, dia dikatakan muslim. Juga bukan begitu. Tapi dia mengatakan dia muslim, dia bukan muslim berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Karena ini urusannya adalah urusan agama. Paham ya? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kajian